Halo, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam program ini. Nah, kali ini kita mau bicarakan topik tentang landasan teori di bab 2, khususnya dalam penulisan makalah atau karya ilmiah. Nah, yang ingin saya sampaikan pada topik ini ada beberapa hal, tapi khususnya nanti saya mau mengajak Anda untuk memberi penjelasan bagaimana teori itu digunakan di bab 2. Nah, perangkat-perangkat yang terkait dengan itu maka tentu nanti akan kita lihat dalam proses pada akhirnya penulisan daftar pustaka. Nah, yang nanti juga diikuti dengan penulisan catatan kaki seperti yang sudah ada di PowerPoint. Nah, dalam menulis karya ilmiah sebenarnya landasan teori untuk apa, kan begitu? Atau pada dasarnya teori itu apa fungsinya? Atau sebelum itu teori itu apa sebenarnya? Nah, biasanya teori itu bisa kita definisikan sebagai bentuk proposisi-proposisi yang memang mengandung nanti penjelasan-penjelasan tentang prinsip dasar variabel-variabel penelitian kita. Entah nantinya itu berkaitan erat dengan penjelasan variabel penelitian, ya, dalil-dalil tentang penelitian kita. Nah, apa manfaat dari sebuah teori? Sebenarnya Anda bisa membaca buku-buku tentang metodologi penelitian. Nah, tapi saya mau memberikan dua manfaat penting dari sebuah teori. Nah, teori itu yang pertama manfaatnya adalah sebagai pemberi penjelasan atas variabel penelitian. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Dalam sebuah penelitian kita, tentu kan kita sudah melakukan rumusan judul yang ada di halaman cover kita. Nah, di sana kita sudah membuat variabel penelitian yang biasanya penelitian itu terdiri atas dua variabel, apa yang disebut dengan variabel dependen dan variabel independen. Artinya ada variabel yang terikat dan ada variabel yang bebas. Artinya apa? Untuk meneliti, maka kita membutuhkan teori untuk memberi penjelasan terkait dengan variabel penelitian kita. Misalnya katakan saya ingin meneliti antara kemampuan membaca dengan kemampuan mahasiswa untuk menulis. Nah, tentu saya bisa merumuskan judul-judul yang terkait dengan seperti itu. Misalnya saya menganalisis pengaruh kemampuan membaca dalam kemampuan menulis mahasiswa, misalnya itu bisa. Atau misalnya saya ingin meneliti, katakanlah, analisis kesalahan berbahasa Indonesia dalam penggunaan tulisan koran misalnya. Nah, itu berarti saya harus mencari teori-teori tentang apa yang dimaksud dengan teori konsep analisis kesalahan berbahasa. Lalu kemudian saya akan mencari tahu teori-teori tentang koran, bagaimana koran itu, apa kata ahli tentang koran, kemudian dalam koran itu prinsip dasarnya seperti apa. Tentu nanti teorinya akan berkaitan dengan hubungan keilmuan jurnalistik misalnya. Maka teori di sini akan bermanfaat memberi penjelasan variabel-variabel itu. Nah, itu yang pertama. Atau yang kedua, manfaat yang bisa Anda langsung terima di dalam membuat teori adalah sebagai pengontrol variabel penelitian. Artinya apa? Dengan adanya teori tadi, kita akan bisa fokus pada rel penelitian kita. Jadi kita tidak perlu semuanya kita bahas, maka kita nanti akan mencari teori-teori yang terkait misalnya tentang analisis kesalahan berbahasa, ahli-ahlinya siapa, lalu nanti kita akan mencari tahu bagaimana misalnya ahli yang mengatakan tentang koran atau media massa, sehingga nanti teori itu akan bermanfaat untuk menegaskan kemampuan itu. Nah, dua manfaat ini adalah dua manfaat minimal yang nanti bisa kita langsung rasakan. Nah, di dalam bab 2 juga untuk menulis sebuah karya ilmiah, maka perlu juga terkait dengan teori, ada yang disebut dengan istilah teori utama dan teori tambahan. Nah, teori utama adalah teori yang kita gunakan di dalam menemukan penjelasan-penjelasan terhadap variabel penelitian kita. Nah, itu biasanya teori itu langsung berkaitan subdisiplin apa yang kita sedang bicarakan. Misalnya, contoh penelitian yang tadi saya sebutkan adalah tentu
penelitian yang berkaitan tentang bahasa, maka teorinya adalah berkaitan dengan bahasa, maka teori utamanya adalah terkait dengan bahasa. Nah, bisa juga nanti teori tambahan itu Anda peroleh misalnya antar lintas ilmu ya. Jadi bisa kita kaitkan misalnya dalam berbicara koran misalnya, bisa juga kita lihat dari sisi keilmuan yang lain, misalnya ilmu-ilmu jurnalistik ya, ilmu-ilmu yang berkaitan tentang reporter, pertelevisian, dan media massa yang lain. Itu bisa digabungkan, walaupun sebenarnya ini sangat berkaitan erat tentang kemampuan berbahasa dengan keilmuan itu. Tapi ada satu bidang khusus yang berkaitan dengan jurnalistik. Nah, itu bisa Anda pakai. Nah, secara teori tentang teori, sebenarnya teori yang baik itu kalau kita lihat dari sisi durasi waktu ya, durasi waktu penggunaannya itu bisa digunakan dalam kurun waktu, kalau dia sumbernya adalah buku, biasanya paling baik adalah 10 tahun terakhir. Artinya keilmuan itu yang terbaru, tapi bukan berarti jangan dipaku mati bahwa ini tidak bisa berubah, karena kadang-kadang teori-teori yang baik itu bisa juga kita gunakan dari teori-teori yang lama atau teori klasik istilahnya. Jadi itu masih boleh kita gunakan dengan catatan apakah teori itu masih relevan kita gunakan sampai saat ini. Nah, jikalau memang itu relevan, tidak salah juga kita menggunakan meskipun nanti durasi waktu teori itu sudah melebihi dari 10 tahun. Namun hanya memang mari kita usahakan, mengapa kita memilih 10 tahun terakhir? Karena kemampuan keilmuan itu nanti akan bersifat dinamis, lalu kita akan memilih mana teori yang masih relevan. Sebenarnya syaratnya itu. Lain daripada itu mungkin bisa juga karena teori itu akan selalu terbarukan, dengan catatan teori-teori itu akan selalu mengalami pengembangannya sendiri sesuai kebutuhan masyarakat dalam keilmuan itu sendiri. Nah, itu kalau dari sumbernya buku atau media cetak. Atau yang kedua, bisa juga Anda cari misalnya teori-teori yang kita gunakan itu dari sisi penggunaan referensi, misalnya jurnal. Nah, biasanya dari sisi durasi, jurnal itu bisa kita gunakan dari kurun waktu 5 tahun terakhir. Nah, mengapa? Karena memang setiap penulisan jurnal itu biasanya ada durasi penggunaannya, yang memang secara umum mungkin sebuah jurnal akan terbit 2 kali setahun, tapi setidak-tidaknya itu bisa kita gunakan menjadi sebuah acuan referensi kita di dalam penulisan karya ilmiah kita nanti adalah 5 tahun terakhir. Nah, itu sangat penting karena apa? Setiap tahun bahkan bisa 2 kali setahun akan muncul jurnal-jurnal terbaru. Nah, oleh karena itu boleh Anda lihat teori-teori mana yang bisa kita butuhkan sebagai sumber referensi kita. Nah, itu terkait dengan teori. Nah, selain itu terkait dengan teori, mengapa penting kita harus menguasai teori ini? Karena pada dasarnya dalam menulis karya ilmiah, hal-hal yang harus kita tekankan karena teori adalah menjadi landasan atau pijakan kita. Saya sering menganalogikan teori itu seperti landasan pesawat terbang, ya. Jikalau landasan pesawat terbang tidak ada, maka sangat sulit bagaimana sebuah pesawat terbang itu bisa terbang atau mungkin mendarat dengan baik karena landasannya tidak baik. Oleh karena itu di dalam menulis karya ilmiah juga demikian, selalu kita harus bisa menguasai teori karena teori itu menjadi landasan kita untuk berpijak, landasan kita untuk berpikir dalam menulis sebuah karya ilmiah. Karena dengan baiknya pemahaman kita terhadap teori yang akan kita ambil, karena itu bisa menjadi pisau analisis kita nanti untuk mengupas variabel-variabel penelitian kita, dan bahkan itu akan sangat membantu nanti metodologi penelitian kita di bab 3, dan sehingga nanti bab 4 kita juga akan baik karena membahasnya sudah sesuai dengan kajian teori yang kita pakai. Itulah mengapa setiap judul di dalam penulisan karya ilmiah kita sebutkan dengan judul landasan teoretis. Nah, itu yang perlu kita ingat dari teori. Nah, keterkaitan dengan teori dengan sumber yaitu sangat penting kita harus pahami. Sebab apa? Pengambilan teori yang baik akan membantu turut serta bagaimana kualitas karya ilmiah kita. Dengan teori yang mumpuni dan juga nanti berkualifikasi dengan baik, maka itu akan sangat baik pula untuk membantu kita memecahkan fenomena permasalahan yang sudah Anda tetapkan di bab 1 melalui bab pendahuluan khususnya bagian latar belakang masalah. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita lihat dalam pengutipan teori yang biasanya ini akan berkaitan dengan bagaimana cara kita mengambil teori yang tepat. Nah, secara umum sebenarnya dalam mengutip ya, jadi saya jelaskan dulu, mengutip itu adalah menurut Goris Kerap meminjam pendapat ahli ya. Untuk apa?
untuk memberikan persetujuan kita terhadap argumentasi yang kita pilih terhadap teori yang kita akan gunakan. Jadi sebenarnya mengutip itu sedang meminjam pendapat ahli yang nanti tujuannya adalah sebagai kita calon penulis atau penulis nantinya berarti setuju untuk menggunakan teori itu untuk menganalisis masalah-masalah yang nanti akan coba kita tuangkan dalam karya ilmiah kita. Namun dalam levelnya setiap mahasiswa saya kira memiliki kemampuannya masing-masing. Mereka juga tidak hanya untuk setuju, tapi bisa juga teori itu dipakai untuk mengkritik, ya, melakukan analisis kritik terhadap teori yang digunakan. Namun pada dasarnya, pada tataran untuk menulis karya ilmiah, ketika kita mengutip itu berarti kita setuju untuk memperkuat argumentasi kita terhadap penjelasan-penjelasan dari karya ilmiah yang akan kita gunakan. Nah, perihal tentang mengutip, perlu kita pahami ada beberapa prinsip yang harus kita ingat, ya. Jadi mengutip itu ada dua jenisnya, ada yang disebut kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Maksudnya seperti apa? Kutipan langsung artinya begini, manakala setiap pendapat ahli betul-betul kita tuangkan secara utuh tanpa ada perubahan apapun. Nah, itu biasanya disebut kutipan langsung. Nah, kutipan langsung cirinya yang paling sederhana adalah kita bisa melihat ada penggunaan tanda petik dua atau tanda kutip yang sering kita kenal dalam tanda baca. Nah, kalau kutipan tidak langsung itu berarti ada bagian-bagian pendapat ahli itu yang memang kita tidak tuliskan secara utuh, tapi ada bagian-bagian kita hilangkan. Mungkin kita lakukan dengan konsep parafrase, ya. Parafrase itu adalah cara kita yang mengutip dalam prosesnya itu untuk meramu sendiri dengan kata-kata kita sendiri, menggunakan kemampuan kita sendiri dengan catatan esensinya tidak boleh hilang, artinya harus sesuai dengan apa yang dikatakan ahli. Nah, itu dua cara itu yang paling baik. Nah, sekaitan dengan mengutip jenis tadi, saya kira saya menyarankan buat Anda kalau ingin menulis karya ilmiah yang paling sebenarnya disarankan adalah kemampuan kita melakukan parafrase atau kutipan tidak langsung. Mengapa? Seperti yang Anda ketahui, di UPH sendiri sudah menggunakan cara-cara untuk mendeteksi plagiarisme, ya, cara-cara untuk mendeteksi bagaimana tindakan-tindakan mal akademik seperti mengcopy paste atau mengambil yang bukan punyanya atau merasa bahwa punya orang lain miliknya. Nah, itu plagiarisme, ya, tindakan-tindakan yang melakukan mal akademik. Oleh karena itu, kadang-kadang yang lebih baik adalah saya sarankan bagaimana cara kita, apalagi di kita di pembelajaran online ini, sebenarnya kita sudah ada apa yang disebut alatnya Turnitin yang bisa melakukan cross check silang apakah pendapat yang kita ambil itu adalah hasil karya kita atau justru itu adalah pendapat dari orang lain atau karya-karya yang lain yang sudah pernah ada. Nah, untuk menghindari itu sebenarnya saya sarankan menggunakan konsep kutipan tidak langsung, karena kutipan tidak langsung akan membantu kita nanti menyamarkan pendapat-pendapat itu, dengan catatan memang kita harus bekerja keras untuk melakukan parafrase yang baik. Jangan sampai juga parafrase kita itu seperti mengutip secara langsung, karena kalau kita melakukan seperti itu maka saya kira tidak ada gunanya. Tapi parafrase yang baik adalah kita meramu sendiri, melakukan kutipan-kutipan sendiri, kita memilih kata-kata kita sendiri dengan catatan harus esensinya sama dengan apa yang dikatakan ahli. Kalau itu berbeda, itu berarti kita tidak sedang melakukan parafrase, tapi justru melakukan perbedaan dengan pendapat ahlinya yang asli, atau bisa jadi justru kita yang sedang berteori baru. Nah, itu kalau itu terjadi saya kira hasilnya nanti tidak akan baik. Nah, saya berharap caranya adalah memberi sebuah sudut pandang yang berbeda memandang sesuatu itu. Yang penting nanti adalah konsepnya, esensi dari apa yang dikatakan ahli adalah sama. Nah, itu disebut parafrase. Nah, saya kira itu sangat membantu kita nanti untuk melakukan kepiawaian. Tapi bukan berarti kutipan langsung tidak boleh kita gunakan, karena kutipan langsung itu ada manfaatnya juga, karena mungkin setiap pendapat ahli yang kita butuhkan semuanya harus kita pakai. Namun terkait dengan kutipan langsung, perlu juga kita pikirkan nanti kutipan langsung itu seberapa banyak yang kita ambil, ya. Jangan sampai nanti meskipun kutipan langsung tapi kita seolah-olah merasa semuanya hanya sekadar mengumpulkan. Nah, di sini tugas kita adalah mengutip secara langsung itu perlu juga dipikirkan
berapa banyak yang kita butuhkan. Karena prinsip dasar mengutip, jangan sampai kita mengutip itu dengan motivasi untuk mengumpulkan teori, apalagi misalnya persyaratan menulis karya ilmiah itu misalnya sudah dibebani dengan jumlah halaman, maka supaya tebal halamannya, maka kita sedang mengumpulkan semua pendapat ahli. Nah, itu tidak benar ya. Yang paling baik adalah prinsip mengutip secara langsung atau kutipan secara umum. Ambillah yang sesuai kita butuhkan untuk memperkuat argumentasi. Tujuannya bukan untuk mempertebal halaman, tetapi dalam konsep untuk menjadikan itu sebagai landasan teori yang baik. Nah, kutipan kita itu akan bisa terbukti benar atau tidak kalau memang nanti di dalam catatan perutnya atau di dalam kutipan itu sendiri, dalam teks itu sendiri, bisa kita bubuhkan minimal itu adalah nama pengarang dan tahun. Dan yang paling baik itu adalah ada nama pengarang, tahun, dan halaman. Dan ini akan bisa dibuktikan lewat adanya nanti sumber referensi atau daftar pustaka yang kita tuliskan di bagian akhir makalah atau karya ilmiah. Ini sangat penting. Dan itu akan membantu si penulis juga memberi penguatan-penguatan terhadap apa yang diambil. Jadi keseluruhan seperti itu. Namun selain itu, Anda juga boleh menggunakan catatan kaki yang memang diletakkan di bawah kaki karangan itu atau tulisan itu, karena memang catatan kaki itu kan berfungsi untuk memberi keterangan tambahan pada apa yang diberikan catatan kaki itu. Nah, ini bisa digunakan. Nah, oleh karena itu tergantung pada Anda, kepiawaian kita nanti seperti apa menggunakannya. Nah, itu prinsipnya. Terus yang kedua, kadangkala sewaktu kita mengutip secara langsung bisa jadi misalnya kutipan itu kita tidak butuhkan semua, tapi ada bagian-bagian tertentu yang perlu kita hilangkan. Katakanlah ada pendapat ahli A, dia memberikan pernyataan tentang kemampuan berbahasa, tapi yang kita butuhkan itu misalnya hanya kalimat yang kedua dan mungkin pernyataannya 10 kalimat. Nah, caranya adalah Anda boleh menggunakannya dengan konsep tanda elipsis ya. Tanda elipsis itu adalah tanda yang menggunakan 3 tanda titik. Jadi tanda elipsis yang artinya untuk menghilangkan yang kita tidak butuhkan. Nah, itu bisa Anda gunakan. Nah, untuk memberi penjelasannya, Anda boleh lihat contohnya yang ada di PowerPoint, sehingga nanti ketika kita menggunakannya, seperti prinsip yang pertama, tidak perlu semuanya kita ambil kalau memang tidak butuhkan. Tapi boleh kita ambil kalau memang betul-betul kita butuhkan. Oleh karena itu, kalau memang yang hanya kita butuhkan berupa hanya frasa, atau misalnya hanya satu kalimat, ya, jadi tidak perlu semuanya kita tuliskan, kita kutip di sana. Yang penting Anda boleh menggunakan tanda elipsis ya, tanda yang memang dikhususkan untuk menghilangkan sesuatu yang kita tidak butuhkan. Nah, itu prinsip-prinsip dasarnya yang bisa terlihat nanti di dalam catatan perut kita. Nah, kemudian yang berkaitan dengan teori, Anda harus juga nanti bisa melihat model-model pengutipan ya. Model-model pengutipan itu misalnya ada model-model pengutipan APA ya, asosiasi psikologi ya, ini bisa Anda gunakan dan biasanya di Microsoft Office itu sudah ada, tergantung nanti di bagian reference ya, Anda boleh nanti letakkan seperti itu. Atau misalnya model pengutipan Chicago Style, atau misalnya pengutipan MLA ya, asosiasi bahasa linguistik. Nah, ini bisa Anda gunakan nanti untuk mengutip. Nah, semua kutipan-kutipan itu, model-model itu bisa kita terapkan dengan catatan jangan dicampur aduk, karena model-model itu boleh kita gunakan dengan prinsip ketentuan-ketentuan tersendiri. Ya, di beberapa keilmuan mereka punya kekhususan masing-masing ya. Misalnya kalau dia fakultas hukum, dia punya model pengutipan tersendiri tentang konsep hukum. Nah, kalau kita karena kebetulan saya orang bahasa, maka yang sering kita gunakan modelnya MLA. Kalau misalnya anak-anak psikologi sering menggunakan APA ya, yang berkaitan dengan itu, dan itu semua ada di dalam contoh-contoh pengutipannya. Nah, itulah pentingnya mengapa harus ada teori, karena ketika teori kita nanti tidak baik, saya kira akan berefek negatif pada bab-bab selanjutnya. Karena di bab teori sangat menentukan keberhasilan yang lain, sebab judulnya memang disebut landasan teoritis, sebuah landasan menjadi pijakan yang sangat kuat yang harus kokoh kita bisa gunakan untuk menulis karya ilmiah kita dengan catatan teori mana yang akan kita butuhkan. Nah, terkait dengan referensi-referensi kita butuhkan, kita bisa menggunakan, apalagi di zaman digital sekarang itu sangat banyak buku-buku yang bisa kita unduh ya. Dengan konsep digitalisasi, data-data itu sudah ada semuanya,
Anda tinggal menggunakannya. Misalnya sudah ada muncul e-book ya, buku-buku elektronik yang mungkin secara manual sulit kita dapatkan, tapi di dalam e-book sudah ada. Nah, itu banyak sekali. Anda juga boleh gunakan koran, media massa yang lain, ya, email, ya, sumber-sumber yang lain yang bisa memperkuatkan kita. Itu bisa kita cari. Itu bagian dari teori-teori yang akan mendukung proses penulisan karya ilmiah kita. Oleh karena itu, ketika Anda menulis bab 2, tolong dipahami bahwa teori itu harus sejalan dengan konsep variabel penelitian yang sudah kita tetapkan di bab 1, dengan catatan teori itu akan sangat memberi dukungan yang positif untuk memberi penjelasan terhadap prinsip-prinsip, mungkin definisi-definisi, dalil-dalil yang akan kita gunakan untuk melakukan analisis terhadap variabel penelitian kita. Nah, saya kira bagian-bagian contoh konkretnya Anda boleh baca di PowerPoint, dan bahkan contoh-contoh bagaimana menulis daftar pustaka, bagaimana membuatkan catatan kaki ada di sana. Silakan Anda buka PowerPoint-nya, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan khusus nanti silakan kita masuk di dalam forum, sehingga nanti komunikasi kita akan sangat baik berkaitan dengan bab ini ya, bab landasan teoritis. Dan itu akan sangat berguna dalam proses penulisan karya ilmiah. Oke, sekian apa penjelasan saya. Semoga Anda bisa memahami penjelasan singkat ini. Terima kasih. Sampai bertemu pada topik-topik berikutnya.